kemampuan, upaya, strategi yang kita lakukan tanpa menyadari bahwa kita manusia yang lemah, tanpa menyadari keterbatasan kita, tanpa menyadari kecenderungan kita, ya, kecenderungan kita, dan kita cenderung gagal di dalam melayani Tuhan. Namun sebaliknya adalah yang perlu kita lakukan ketika kita mengizinkan, ketika kita berkomitmen untuk bekerja bagi Allah, kita mengizinkan Allah berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita izinkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Berarti yang dibutuhkan di sana adalah penyerahan diri. Tuhan, ini aku pakai, aku rindu melayani Tuhan. Pakai aku. Baik, ayat inti kita dikatakan demikian. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dikatakan di sini bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti bukan diri kita lagi yang tampak, ya, tetapi Kristus yang tampak dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita gagal dalam melayani Tuhan adalah ketika diri kita yang tampak. Diri kita yang senantiasa muncul. Bukan sifat, karakter, dan motif Kristus di dalam diri kita. Di dalam bacaan kita dikatakan demikian. Setiap kali kita mencoba hal-hal besar untuk Allah, setiap kali kita mencoba hal-hal besar untuk Allah, kita menghadapi pertanyaan penting. Apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan manusia saya, ataukah Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahinya? Jadi seberapa besar pun misalnya upaya kita, talenta, karunia yang ada pada kita, tetapi bila mana bukan Tuhan yang bekerja, bisa saja hasilnya mengecewakan kita. Jadi ketika kita benar-benar mengizinkan Tuhan, maka tidak akan ada kekecewaan di dalam hidup pelayanan kita. Karena semuanya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Dan hasilnya Tuhanlah yang akan melakukannya bagi kita. Alkitab membahas misteri bagaimana Allah yang kuat bekerja melalui manusia yang lemah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sesungguhnya keberadaan kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, kita diciptakan untuk pekerjaan baik, diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya, dalam arti diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus kita menjadi ciptaan baru, manusia baru. Dan itu adalah langkah pertama untuk kita dapat melayani Tuhan. Kita harus menjadi ciptaan baru terlebih dahulu. Sebelum kita menjadi ciptaan baru, kita tidak akan dapat melakukannya untuk Tuhan. Ini adalah hidup baru yang Dia berikan kepada kita dalam Kristus. Kemudian Allah melakukan pekerjaan kedua dalam diri kita, yaitu pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Tujuan keberadaan kita adalah untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia untuk Tuhan. Dan itu kita dapat lakukan, ya. Itu dapat kita lakukan hanya bila mana itu mengalir dari dalam hati kita. Karena mata air yang baik akan memancar air yang baik. Tuhan yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, maka itu adalah satu perjuangan, itu adalah satu kepura-puraan atau satu sandiwara. Sering sekali kita bersandiwara menjadi orang Kristen. Kenapa? Susah kali kita berbuat baik. Buktinya kita gagal. Oh, hari ini saya akan berbuat baik. Oh, kita ramah. Tetapi sering sekali ketika kita tidak mood,
kita emosional gitu. Jadi sebenarnya orang Kristen itu seharusnya tidak mut-mutan, ya, tidak tidak tergantung harinya. Tetapi kehidupan kekristenan itu harus tetap konstan. Jadi itu bukan suatu kepura-puraan, tetapi itu adalah sesuatu yang mengalir, dan itu hanya terjadi bila mana Kristus hidup dalam diri kita. Kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita. Jadi kita harus memiliki penyerahan yang terus-menerus kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup untuk Tuhan, melakukan pekerjaan baik? Bagaimana supaya Allah benar-benar dapat bekerja melalui kita? Dikatakan yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah hidup oleh Roh Kudus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan, ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Lebih jauh Tuhan katakan bahwa barang siapa meminta dia akan mendapat. Jika kita meminta Roh Kudus, Tuhan akan mengaruniakannya. Tuhan tidak akan pernah menahannya. Sebelum kita memintanya, Tuhan menghendaki memberikan Roh-Nya yang kudus, supaya kita dapat dibentuk di dalam pekerjaan yang baik. Jadi ketika kita memintanya, Tuhan akan mengaruniakannya dengan limpahnya. Tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak akan dapat melakukannya. Setiap hari, berarti harus ada penyerahan setiap hari. Sampai mereka menerima Roh, mereka tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Ya, di dalam You Shall Receive Power, halaman 286. Dikatakan bahwa sampai kita menerima Roh Kudus, maka kita tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Artinya kita sangat penuh dengan keterbatasan. Mungkin kita menyadari bahwa kita tidak memiliki sesuatu untuk kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi di dalam ketidak kita mempunyai sesuatu itu, bila mana kita dipakai, digunakan oleh Tuhan, maka akan ada pekerjaan besar yang dapat kita lakukan. Contoh di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab Yesus menceritakan kisah, ya, tentang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya. Dia tidak ada, bahkan dia tidak punya nama baik, bahkan dia tidak didengar, tidak dipandang oleh banyak orang. Tetapi ketika Yesus menjumpai dia di sumur Yakub, ketika dia menimba air baginya, apa kata perempuan Samaria itu? Masakah engkau orang Yahudi meminta? Ya, masakah engkau orang Yahudi meminta? Di sini kita melihat perempuan itu menyadari akan keberadaannya, ketidaklayakannya dan statusnya. Tidak sepatutnya, tidak pantas engkau meminta daripada air untuk ditimba. Apalagi dia orang Samaria, bukan hanya orang Samaria, tetapi punya status yang tidak benar. Tetapi disitulah hatinya dijamah oleh Yesus. Dia kagum dan dia menyadari bahwa orang yang sedang berbicara dengan dia ini adalah bukan orang biasa. Mungkin dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Setidaknya dia adalah seorang nabi. Maka dia pergi ke kotanya untuk mengatakan segala sesuatu yang dia dengar. Maka satu kota datang kepada Yesus oleh karena wanita Samaria ini. Satu kota, padahal dia tidak punya reputasi, dia tidak punya talenta bahkan. Tapi oleh karena kerendahan hatinya, dia terjamah. Ya, berbeda dengan Musa. Di dalam Kisah 7 ayat 22 dan 25 dan seterusnya dikatakan demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ya, jadi dia punya segalanya. Bahkan ia berkuasa dalam perkataan.
dan perbuatan. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Musa berpikir bahwa saudara-saudaranya orang Israel yang diperhamba di Mesir akan tahu bahwa Tuhan sudah memanggil Musa dan memakai Musa dengan keterampilannya, dengan posisinya, dengan segala sesuatu yang ada padanya. Dia berpikir, inilah saatnya aku akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Inilah saatnya saya harus melakukan tugas saya untuk Tuhan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengerti. Kenapa? Mungkin dia kurang hikmat. Dia memiliki keterampilan, karunia, ya, sarana dan banyak hal, tetapi dia kurang hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan kebenaran tentang Tuhan. Disitulah oleh pengenalan akan Tuhan kita akan bertumbuh di dalam kekaguman. Kekaguman kepada Tuhan, dan itu akan menuntun kita kepada penyerahan diri. Jadi Musa di sana tidak ada penyerahan diri. Dia andalkan dan dia sadar ini adalah karunia Tuhan. Adalah oleh kehendak Tuhanlah dia ada di Mesir, di istana. Oleh kehendak Tuhanlah dia mendapatkan semua keahlian. Lalu dia mau gunakan itu semua. Sampai-sampai dia tidak dapat mengendalikan dirinya, emosionalnya. Ketika saudaranya orang Israel sedang berantem dengan orang Mesir, bagaimana dia lakukan? Dia bertindak. Dan mungkin dia berpikir itu adalah sesuatu yang baik menurut dia, tapi bukan baik menurut Tuhan. Ya, jadi di situ kita melihat perbedaan yang sangat kontras. Musa yang luar biasa, tapi dia gagal karena dia tidak ada kerendahan hati. Ya, dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan kekuatannya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah yang kedua dikatakan hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Ia yang akan menyerahkan diri sendiri sepenuhnya kepada Allah akan dituntun oleh tangan ilahi. Yang menyerahkan diri sendiri sepenuhnya akan dituntun oleh tangan ilahi. Berarti kita bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan, ya. Tetapi ketika kita benar-benar serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan menariknya, Yesus sendiri, kita percaya dia datang ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Sama sebenarnya kita juga dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Artinya maksud dan tujuan keberadaan Yesus adalah maksud dan tujuan keberadaan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus melanjutkan misi dan pekerjaan Kristus. Dikatakan bahwa Yesus, ketika Yesus dari Nazaret berada di dunia ini sebagai manusia, ia bergantung setiap hari pada hubungannya kepada surga. Dia bergantung setiap hari. Jadi Yesus sendiri bergantung setiap hari kepada surga, kuasa surga. Dia tidak menggunakan kuasanya, dia tidak mengandalkan dirinya. Terlebih kita sebagai murid-muridnya, ya, orang-orang percaya. Kita harus meneladani Yesus. Bahkan di dalam hidup yang terbaik atau Alfa Omega tentang kemenangan, ya, kemenangan akhir. Kenapa Yesus tidak jatuh ke dalam dosa? Karena dia senantiasa menyerahkan hidupnya terus-menerus setiap hari. Dia memiliki komunikasi yang tiada putusnya.
Jadi bukan harus berdoa setiap detik, tetapi hatinya senantiasa terhubung kepada sorga. Ketika dia berjalan, ketika dia bekerja, ketika dia melayani, ketika apapun dia lakukan, dia tetap menjaga hatinya kudus adanya. Ya, artinya roh Tuhan berkuasa dalam dirinya. Roh Tuhan berkuasa, terhubung terus. Terhubung terus. Lebih jauh Yesus mengatakan kepada muridnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus sendiri pun memberikan satu pengakuan bahwa Bapalah ya yang bekerja di dalam dirinya, di dalam kemanusiaannya ketika itu. Artinya dia benar-benar senantiasa terhubung bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya berarti Roh Allah itu sepenuhnya ada di dalam dirinya. Dia sendiri tidak mengandalkan kekuatannya. Maka sesungguhnya kita juga memiliki ketergantungan yang sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, yaitu mengizinkan Allah mengendalikan kita. Tidak berbeda dengan kehidupan Yesus. Sebenarnya kalau boleh saya sederhanakan, Yesus juga sebenarnya dikendalikan oleh Roh Allah. Ya, di dalam pelayanannya sepenuhnya sehingga dia dapat memuliakan Bapa. Kembali pertanyaan, sebenarnya intinya sudah kita dengar, sudah disampaikan melalui bacaan kita, tapi penekanannya dikatakan demikian. Bagaimana seorang pria dapat melakukan pekerjaan misi yang luar biasa bagi Tuhan? Dia berkata, Rasul Paulus, ayat inti kita tadi, sesungguhnya aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti bagaimana supaya Kristus hidup di dalam diri kita? Bagaimana supaya Kristus hidup dalam diri kita adalah kita harus disalibkan dengan Kristus. Kita harus menyalibkan diri kita. Ya, kita harus menyalibkan kedagingan kita. Dan itu adalah pekerjaan yang sulit kalau kita tidak ada penyerahan kepada Tuhan. Tetapi itu akan mudah hanya bila mana kita hanya mengosongkan diri kita, total surrender, total penyerahan kepada Tuhan. Pelajaran hari 9 ini, doa kita, harapan kita adalah kita diciptakan di dalam Kristus untuk pekerjaan baik. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk keselamatan dan berkat bagi sesama kami. Kami tahu bahwa penggenapan Injil bergantung pada pertanyaan ini. Apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan manusiawi saya, atau apakah Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahinya? Ya Allah, ajarlah kami bahwa kami tidak dapat melayani Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih telah berjanji untuk bekerja melalui kami. Mohon berkatilah pekerjaan tangan kami. Pada hari yang ke-10, judul materi firman Tuhan, mencari kebangunan rohani bersama. Mencari kebangunan rohani bersama. Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa berikutnya? 3 langkah untuk memulai kembali kehidupan spiritual. Ya, ada langkah-langkah untuk membangun kehidupan spiritual. Adalah harapan Tuhan supaya umat Tuhan secara kolektif mengalami kebangunan rohani.
tentu itu berawal dari ya kebangunan rohani pribadi. Ketika kita mengalami kebangunan rohani pribadi, maka itu akan berdampak kepada orang lain. Ya, kebangunan rohani pribadi ini akan membangun kebangunan rohani bersama. Kita tidak dapat berkomitmen untuk mengalami kebangunan rohani secara kolektif, sementara kita belum memiliki ya komitmen kebangunan rohani pribadi. Jadi sebagaimana 10 hari berdoa ini hanya merupakan satu spirit ya supaya umat-umat Tuhan mengalami kebangunan rohani ya untuk menghadapi ya hari-hari tahun yang akan kita jalani dengan berbagai lika-likunya. Tuhan ingin kita kuat dan Tuhan ingin kita tetap bertumbuh di dalam iman dan justru mengalami kebangunan rohani. Ya, jadi ini hanya spirit. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Ya, kita harus memiliki komitmen setiap hari dan berkelanjutan untuk mengalami kebangunan rohani dengan membangun hubungan, ya, hubungan dengan Tuhan setiap hari, penyerahan setiap hari kepada Tuhan. Langkah yang pertama dikatakan bahwa mulai kembali, ya, artinya harus dimulai. Kebangunan rohani tidak pernah terjadi tanpa dimulai. Ya, dimulai. Ini bahasa sederhananya, ya, artinya harus ada komitmen, lalu komitmen itu dilakukan. Luangkan beberapa minggu atau bulan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Roh Kudus. Ya, berarti harus kita membuat satu komitmen, ya, memulai satu kebangunan rohani pribadi, lalu kebangunan rohani secara kolektif. Bagaimana? Banyak cara. Ya, mungkin contohnya kita berjanji, saya akan bangun setiap paginya jam sekian dan membuat satu doa pribadi dengan Tuhan. Atau mungkin ada komitmen, saya akan berpuasa setiap hari Sabat. Nah, lalu setelah kita punya komitmen dan kita bisa melakukan kebangunan rohani pribadi, maka bisa kita lakukan secara kolektif. Kalau belum ada komitmen pribadi sulit, ya. Atau mungkin kita berkomitmen, misalnya orang muda, kita harus menyadari terlebih dahulu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita. Kadang kita sadar, tapi kita sulit untuk melepaskannya. Contohnya, ini adalah penyakit zaman ini. Bukan anak-anak, bukan orang dewasa, bahkan orang tua. Kita sudah candu dengan gadget. Ya. Komitmennya bisa aja kita buat jadwalnya, atau mungkin nggak bisa sama sekali satu hari kita lepas dari gadget, karena ada WA, ada telepon yang harus kita tunggu, atau ya hal-hal yang penting kita anggap siapa tahu ada nanti. Tetapi kita bisa berkomitmen di luar itu kita tidak akan pegang handphone, kecuali saya meng-SMS atau menelepon atau melihat WA. Selebihnya tidak. Ya, saya tidak akan buka Facebook hari ini, atau beberapa hari ini saya tidak akan buka Instagram atau Messenger atau dan lainnya. Ya, artinya ada komitmen untuk itu. Kita menyadari hal apa yang kita anggap ya perlu kita gumuli di dalam diri kita, memulai kembali. Lalu langkah kedua adalah membina hubungan. Ya, membina hubungan bersama ya orang lain. Ini adalah langkah kedua, dan ini akan membangun kebangunan rohani secara kolektif bersama. Ya, dalam memulai itu pribadi, lalu untuk langkah berikutnya itu adalah membangun hubungan dengan orang lain. Artinya begini, kita tidak dapat mengalami kebangunan rohani pribadi tanpa orang lain. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Artinya
karena kita terus berinteraksi dengan orang lain. Ya, maka kita harus membangun hubungan baik, keramah tamahan, ya, kepedulian, ya, berbagi. Kita nggak bisa saya mau punya komitmen berpuasa atau berdoa berpantang, tetapi sementara ketika kita berinteraksi dengan orang lain kita dingin, ya, atau kita tidak mau peduli. Jadi sebenarnya ini harus berjalan bersamaan. Tidak ada kebangunan rohani kolektif kalau tidak ada kebangunan rohani secara pribadi. Tetapi kebangunan rohani pribadi itu akan menghasilkan kebangunan rohani kolektif. Kehadiran kita, keberadaan kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, membangun hubungan, bahkan lebih jauh bila perlu mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Membuat daftar orang-orang yang perlu kita doakan, mungkin orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, saudara kita, ya, atau rekan kerja kita yang kita peduli dengan mereka, bahkan lebih jauh orang yang kita ya memiliki istilahnya perbedaan pendapat, orang yang tidak cocok dengan kita harus doakan. Dan tidak cukup hanya mendoakan. Kalau dikatakan membangun hubungan, tentu kita harus ya membangun komunikasi yang baik. Jadi sebenarnya ini sederhana, tapi prakteknya yang kadang sulit kita lakukan. Karena tidak akan pernah ada kebangunan rohani kalau kita tidak ada komunikasi dengan orang lain. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Ya. Padahal itu tujuan dari apa? Tujuan daripada panggilan kita. Itulah tujuan daripada 10 hari berdoa ini. Supaya terjadi kebangunan rohani. Tetapi kalau sementara kita tetap ya membuat gap atau tidak membangun hubungan atau komunikasi atau ya saling mendoakan. Bahkan lebih daripada itu, hasil dari doa kita adalah saling berbagi. Ya, itu yang ketiga rupanya ya. Yang ketiga adalah berbagi. Setiap anggota dapat mengundang orang yang telah mereka doakan. Ya, atau setiap orang dapat mengundang yang mereka telah doakan, atau boleh juga saya katakan setiap orang dapat menyapa ya atau beramah tamah dengan mereka yang mereka doakan. Dan merencanakan ya setelah membangun komunikasi, tindak lanjutnya boleh merencanakan sebuah pelayanan, ya, pelayanan atau penginjilan. Kalau dia adalah non-Advent, ya boleh merencanakan sebuah pendalaman Alkitab, ya, dan tetap membangun kontak doa senantiasa. Di dalam Testimonies for the Church, volume 6 dikatakan dalam bacaan minggu sembahyang kita, seluruh surga sedang aktif dan para malaikat Allah sedang menunggu untuk bekerja sama dengan semua orang yang akan menyusun rencana di mana jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dapat mendengar kabar gembira tentang keselamatan. Ya, jadi umat-umat Tuhan harus punya tujuan, karena dikatakan tadi bahwa kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Tujuan kita adalah untuk memperkenalkan Kristus, membawa jiwa-jiwa boleh mengenal Kristus. Maka kita harus membangun sebuah rencana atau niat di dalam hati kita. Maka surga akan ya memberkatinya. Ya, seluruh surga aktif dan para malaikat Allah sedang menunggu untuk bekerja sama. Jadi sebenarnya Tuhan menunggu akan pergerakan dari umat-umat Tuhan. Tuhan mengirimkan Anda ke dunia dengan janji ini.
Apa yang Anda rencanakan tidak akan berhasil dengan kekuatan tentara atau kekuatan manusia. Sebaliknya, jiwa saya akan mencapainya. Aku Tuhan yang Maha Kuasa berjanji. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa berjanji, ya, bahwa Dia akan melakukannya untuk umatnya. Doa kita pada hari yang ke-10, Tuhan, berikanlah kami roh-Mu, ya, untuk menyelesaikan segala komitmen, segala rencana-rencana kami untuk melakukan satu kebangunan rohani bersama. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan, berikan kami kuasa, ya, untuk memberikan berhasil segala rencana, maka seharusnya kita sudah merencanakannya. Ya, kita harus merencanakannya untuk kebangunan rohani, baik secara pribadi dan akan menuntun kepada kebangunan rohani secara kolektif. Inilah mungkin renungan firman Tuhan 10 hari berdoa ini. Biarlah ini boleh menjadi satu batu loncatan bagi kita untuk bertumbuh ke depan di dalam kebangunan rohani untuk pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kita ucapkan pada Pendeta Sembiring yang telah membawakan firman Tuhan yang baik untuk kita. Kiranya firman ini dapat jadi pegangan hidup kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan bangkit berdiri dan berdoa ACTS yang ST yang dibawakan oleh pertama untuk pujian Nyonya M. Simalango. Mungkin bisa berdiri di sebelah kiri saya. Berikutnya pengakuan dosa dari Bapak G. Malau di sebelah kiri saya. Dan permohonan Nyonya S. Simanjuntak di sebelah kanan saya. Dan ucapan syukur dari Saudara Reja Pinem. Saudara-saudara yang bergabung di Zoom mungkin bisa ikut duduk maupun bertelut. Yang jemaat di sini kita sama-sama berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati Bapa kami datang kepadamu Tuhan, menyampaikan persembahan sukarela kami berupa puji-pujian kepadamu Bapa. Berkenanlah kiranya Tuhan atas puji-pujian ini. Ya Tuhan Maha Baik, kami menyampaikan puji-pujian kehadapan-Mu Tuhan, dan biarlah segala makhluk di bumi ini memuji nama-Mu yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Seperti tertulis di dalam Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Engkau tinggi ya Tuhan mengatasi segala bangsa, kemuliaan-Mu mengatasi langit. Terpujilah ya Tuhan nama-Mu mulai dari Adam dan Hawa dijadikan, sekarang sampai selama-lamanya. Melanjutkan doa hamba-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sebagai manusia berdosa. Pada saat ini Tuhan kami memohonkan pengampunan dosa. Seperti janji dan firman di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaknya kamu ramah kepada yang lain, berkati saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan, janji firman Tuhan ini, mulai saat ini Tuhan kami akan saling mengampuni, supaya kiranya Tuhan mengampuni kami. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, dengan kerendahan diri kami orang berdosa datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa.
Ampunilah kiranya kami Tuhan, agar kiranya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang segala berkat yang akan Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Bapak oleh karena Engkau masih mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau masih mendengarkan doa kami. Doa kami akan dilanjutkan oleh hamba-Mu. Bapa kami dalam surga, kami masih berdoa Tuhan. Dengarkanlah doa kami pada malam terakhir permintaan doa ini ya Bapak. Bapa dalam surga, segala apa yang kami dengarkan selama ini sampai malam terakhir ini kami bermohon padamu Bapa. Janganlah hanya berlalu di dalam pikiran kami, tapi biarlah kami dapat menguatkan iman kami, melakukan yang terbaik buat-Mu Tuhan, supaya kami tetap teguh iman kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Begitu juga Bapa dalam surga akan pendeta kami yang menaburkan kebenaran atau Injil kepada kami. Tuhan berkati keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, berikan akal budi dari surga, supaya hari-hari mendatang dia dapat melayani kami dan Bapa yang di surga. Begitu juga Bapa dalam surga akan anak kami Huta Galung Prengki yang juga membantu melayani pendeta menjadi pengiring. Tuhan berkati dia dalam pekerjaannya, berkati dia di dalam keimanannya, supaya hari-hari mendatang dia lebih semangat dan giat untuk melayani dia Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bermohon, melipat tangan kami, menundukkan kepala kami di rumah-Mu yang suci ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia ini, virus COVID atau corona atau apapun itu Tuhan. Hapuskanlah semua dari dunia ini Tuhan. Hadirlah Roh Kudus-Mu di gereja, di dalam hati kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kasih dan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami tidak kena COVID atau corona itu. Jangan biarkan iman kami, anak-anak-Mu ini semua Tuhan lemah, tidak datang ke gereja-Mu hanya karena virus itu Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa atas hati dan pikiran kami, serta di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Hadirlah Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap dapat berbakti bersama di dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Bapa dalam surga, begitu juga orang tua dari Bapak Bena Baben yang dalam keadaan sakit. Tuhan tahu apa penyakitnya, Engkau di atas segala dokter Tuhan, sembuhkanlah dia Tuhan, supaya dia dapat berbakti untuk memuji muliakan nama-Mu kembali ya Bapak. Begitu juga Bapak Mani Huruf yang sudah 13 hari koma di rumah sakit. Tuhan, rencana-Mu lah yang terjadi buat Bapak ini ya Tuhan. Kasih-Mu lah yang terjadi Tuhan. Kami hanya bisa membantu dengan doa. Sembuhkanlah Bapak ini ya Bapak dalam surga. Bapak dalam surga, begitu juga Tuhan ada tertulis dalam Amsal 3 ayat 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tuhan, indah sekali ayat ini, biarlah Tuhan kami di dalam rumah kami pribadi, Roh Kudus hadir ya Tuhan. Baiklah, dalam 30 detik kita bermohon kepada Tuhan dalam hati, kita melakukan doa dari mulai sekarang. Tuhan Yesus, dengarlah seruan hati kami, permohonan kami, Tuhan, di malam Sabat-Mu, di malam yang indah ini, biarlah Roh Kudus-Mu hadir, Tuhan menjawab apa permohonan kami di malam ini, Tuhan. Dengarkan kami yang sudah berdoa. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Begitu kami nanti hendak pulang, kami bermohon padamu Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kami, sampai ke rumah kami masing-masing, sehingga besok Sabat-Mu kami bisa dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, doa. Mazmur 92 ayat 1, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, kami sudah menyampaikan doa puji-pujian kami, pengakuan dan juga permohonan kami. Biarlah Engkau Tuhan mendengarkan segala doa yang telah kami sampaikan. Dan juga Tuhan tak lupa kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami.
Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau masih Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau masih menjauhkan kami dari virus yang masih banyak beredar di sekitar kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat begitu banyak kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Sepanjang 1 minggu bekerja, Engkau memberkati kami, sehingga pada hari Sabat ini kami dapat berkumpul untuk menyucikan hari Sabat-Mu yang indah. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau telah mempunyai rancangan yang terbaik buat kami. Hanya doa hamba-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup kebaktian kita ini, mari kita sama-sama berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Sian nomor 391, Aku Suka Ceritakan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bangkit berdiri. Lagu Sion 391, Aku Suka Ceritakan. Sama-sama. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji nama-Nya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan kabar yang terindah, yang berikan kesukaan lebih dari dunia. Aku suka ceritakan yang pun ku cari-Nya. Padamu ku kabarkan dan pada dunia. Aku suka ceritakan serta puji nama-Nya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan kabar dari surga, yang berikan kemenangan atas segala dosa. Aku suka ceritakan karena banyak orang yang suka mendengarkan kabar yang berikan. Aku suka ceritakan serta puji nama-Nya. Aku suka masyurkan
Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini pada malam hari Sabat ini Tuhan, malam terakhir kami minggu sembahyang 10 hari berdoa bersama umat-umat Tuhan di berbagai tempat, terkhusus Tuhan kami Jemaat Anna Maria yang ada di gereja, demikian juga yang ada di rumah melalui Zoom Tuhan. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Segala karunia Tuhan yang ada pada kami, bahkan bila mana kami tidak memiliki penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Bila mana kami tidak mengandalkan Tuhan, mengizinkan Tuhan berkuasa hadir dalam kehidupan kami, maka kami akan mengalami banyak kegagalan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, kehendak-Mu yang jadi, biarlah Roh-Mu memimpin kehidupan kami setiap hari sehingga pelayanan kami boleh membawa berkat bagi orang-orang kami kasihi, bagi banyak orang, dan menjadi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah dengan 10 hari berdoa materi yang sudah kami pelajari dari malam pertama sampai saat ini Tuhan. Berkatilah semuanya itu Tuhan, sehingga terjadi kebangunan rohani dalam pribadi kami, bahkan di dalam gereja Tuhan. Bukan berakhir malam ini saja justru Tuhan. Biarlah kami memiliki satu kerinduan yang dalam untuk mengalami kebangunan rohani, hubungan yang indah setiap hari bersama dengan Tuhan. Biarlah kami berkomitmen untuk mengabdikan jiwa raga kami hanya kepada Tuhan. Menanggalkan segala sesuatu yang merintangi kami untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Kristus. Bapa di sorga, dan kami telah melayangkan doa-doa, pujian, pengakuan, terkhusus permohonan kami Tuhan. Dengarlah setiap doa-doa kami Tuhan, biarlah jawaban yang daripada sorga menjadi bagian kami. Biarlah kesehatan senantiasa menjadi bagian umat-Mu, kesembuhan bagi yang sakit Tuhan, dan memberikan pertolongan kepada yang berkeluh kesah, memberkati kami dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan. Melalui kuasa Tuhan, kami boleh menjadi terang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Nama Tuhan saja kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini acara kebaktian kita pada pembukaan Sabat sekaligus penutup dari pekan doa kita selama 5 hari. Semoga rangkaian acara kita dari hari pertama sampai kelima ini dapat menjadi berkat yang kita terima dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang dari Zoom, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan juga jemaat yang telah hadir, yang tetap kita laksanakan protokol kesehatan untuk acara kebaktian kita. Sampai jumpa pada pagi hari Sabat. Akhir kata kami mengucapkan selamat Sabat, Tuhan memberkati, salam sehat. Amin.